Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Muhammad Nailul Huda pada kesempatan ini ingin sedikit mereview jurnal dengan judul Majelis Taklim sebagai Lembaga Pendidikan Islam Nonformal di Indonesia yang ditulis oleh Karina Putri, Nurul Azizah, Karima, Gusmaneli dari UIN Imam Bonjol Padang. Pada artikel ini yang pertama terkait tujuan penelitian, di mana dalam artikel ini bertujuan mengkaji peran dan perkembangan Majelis Taklim sebagai lembaga pendidikan Islam formal di Indonesia. Fokus utamanya pada kontribusi Majelis Taklim dalam membina umat, baik secara spiritual, sosial, maupun moral. Kemudian yang kedua terkait metodologi yang digunakan yaitu studi kepustakaan atau library research, di mana pendekatan yang diterapkan yaitu kualitatif deskriptif, serta data-data yang dikumpulkan itu dari berbagai literatur seperti buku dan jurnal-jurnal ilmiah yang lain yang relevan. Kemudian yang ketiga, isi dan pembahasan utamanya dalam artikel ini pertama terkait dengan pengertian dan ciri daripada majelis taklim. Disebutkan majelis taklim adalah tempat belajar keagamaan non-formal yang sifatnya fleksibel, terbuka untuk berbagai kalangan, berbagai usia, dan menggunakan Al-Quran serta Sunnah sebagai dasar utama dalam pengajarannya. Metode pembelajarannya secara umumnya itu yang diterapkan itu metode ceramah, kemudian halakoh ataupun diskusi-diskusi yang diterapkan. Kemudian yang terkait materi-materi ajar yang umum disampaikan itu meliputi masalah tauhid, tafsir, fikih, hadis, akhlak, sejarah Islam dan isu-isu yang masih relevan dengan ajaran Islam. Kemudian yang ketiga, isinya meliputi sejarah dan perkembangan daripada Majelis Taklim, di mana dalam artikel ini disebutkan Majelis Taklim itu sudah ada memang sejak zaman Rasulullah dan terus berkembang hingga saat ini. Di Indonesia sendiri, perannya telah diakui sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, khususnya yang berperan dalam penyebaran serta dakwah penguatan nilai-nilai Islam di kalangan masyarakat. Yang keempat, terkait tujuan dan fungsinya, Majelis Taklim tujuan utamanya adalah mempererat ukhuwah, hubungan, meningkatkan keilmuan, keislaman, dan membentuk kepribadian masyarakat yang memiliki jiwa ataupun kepribadian Muslim yang tentunya baik. Ya, fungsi utamanya mencakup fungsi keagamaan, fungsi pendidikan, kemudian fungsi sosial dan budaya, serta fungsi ketahanan bangsa. Yang kelima, isinya terkait menjelaskan terkait peran majelis taklim di masyarakat. Majelis taklim sendiri berperan sebagai sarana pembinaan umat, pembinaan spiritual, ruang silaturahmi, media dakwah, dialog antar ulama dan masyarakat. Yang keempat, terkait kelebihan daripada jurnal yang ditulis ini, yang pertama kontekstual dan relevan dengan realitas-realitas ataupun masih sesuai dengan keagamaan yang ada ataupun yang berkembang di masyarakat Indonesia. Yang kedua, bahasa yang diterapkan sistematis, baik dari sisi tadi yang disampaikan definisi, sejarah, materi ajar, hingga fungsi-fungsi dan peran-perannya yang ada dalam artikel ini disusun secara sistematis bahasanya. Kemudian yang ketiga, basis rujukan juga kuat disertai kutipan dari Al-Quran, hadis, dan sumber-sumber ilmiah. Namun juga masih ada kekurangan dalam jurnal ini, yaitu yang pertama belum menyajikan data
lapangan ataupun data yang memang dari studi kasus aktual sebagai penguat argumen-argumen yang disampaikan. Kemudian, yang kedua, analisis masih deskriptif dan belum terlalu kritis terhadap tantangan-tantangan ataupun hambatan yang mungkin ada pada majelis taklim di masa modern ini, misalnya digitalisasi ataupun partisipasi anak-anak muda, kalangan-kalangan remaja, dan lain sebagainya. Kesimpulannya, dari jurnal ini adalah majelis taklim sebagai institusi pendidikan dalam pendidikan Islam non formal di mana ia berperan membina masyarakat secara komprehensif, baik lahir maupun batin, baik individu maupun sosial, baik masalah dunia ataupun akhirat. Sehingga perannya tetap vital di masa modern ini. Walaupun zaman berubah, karena Majelis Taklim tetap mampu menjawab kebutuhan spiritual umat Islam di masa sekarang ataupun di masa yang akan datang. Mungkin itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.